teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Habi, sahabat bicara. Semua kita bahas di sini dan bersama saya Asya. Nah teman-teman, kita sudah bahas banyak hal and everything, dan now we're gonna talk about something yang teman-teman banyak curious, pasti kepengen juga nih, itu tentang beasiswa luar negeri. And today we will talk about tips dan trik cara mendapatkan nih beasiswa luar negeri, dan khususnya untuk teman-teman yang sedang di bangku SMA ya, kelas 10, kelas 11, high schoolers, and also juga buat teman-teman yang lagi kuliah sih, not like more towards the technicalities, tapi tentang kayak bagaimana kita adjust and how can we, adapt to people in our destination country. So yeah, dan I personally juga salah satu peserta dari program ini, yaitu one of the exchange program, dan banyak banget yang knock my DMs asking me a lot of questions, and I hope this podcast will answer your questions. Dan hari ini aku gak sendirian, I invite one of my friends, fellow awardee, Kalias awardee, and she's here already in the studio. Let's welcome Saraswati Putri. Hai. Hai semuanya, aku Putri. Hi, so Putri ya. Yeah, how are you today? I just heard that you just came back from Canada, and yeah, how are you doing? How is life going so far for you? I'm okay. Thank You're you for okay. asking. Yeah. Just busy melanjutkan kuliah. Yeah. Sebelum kuliah di Kanada, sekarang mau lanjutin kuliah di sini. So yeah, that's about it. That's a big journey. I would say yes. Moving to another country. Ya, semoga kamu diberikan kemudahan, kelancaran, and everything. I know you will do well. Dan little background. Jadi Putri sama aku sama-sama satu program ya. Kita KLS awardee di tahun 2016-2017. Wow, it was like 5 years ago or something. Wow. Udah kelihatan tuanya, but memorinya masih fresh. Yeah. So we're gonna talk about, dan masih relevan juga karena masih banyak yang tanya gitu ya. Dan ya, no, I will gonna ask you a lot of questions about it. Dan pertanyaan pertama banget, motivasi kamu apa sih kayak ikut pertukaran pelajar, apalagi ketika SMA ya? You were so young, we were so young back then at the age of 16 and 17, dan keluar negeri itu adalah bukan hal yang mudah. Such a huge step, moving to another country, meeting a lot of people in new school, it's challenging. So what's the motivation behind it? Motivasi aku sih sebenarnya kayak mungkin kebanyakan orang cuma pengen kuliah di luar sekolah di luar negeri aja, pengen ngerasain gimana sih rasanya tinggal di luar negeri. Terus kebetulan juga banyak teman-teman yang sesekolah seangkatan sama aku, mereka juga ayo daftar, jadi semacam kayak seru-seruan aja sih. Ayo ya udah kita seru-seruan daftar, siapa tahu dapet kan kayak gitu. Oke, jadi satu sekolah bareng-bareng daftar. So how many of you? Kita kayak cuman berempat aja sih, tapi ini bener-bener temen yang deket. Oke. Terus kita kayak satu dari kita tahu soal program ini, terus dia ngasih tahu kita semua kayak oke, daftar, ayo gitu. Itu iseng-iseng doang apa? Iseng-iseng aja. Are you going to take it seriously? Ada those kind of intention nggak di awal? Sebenarnya dari awal sambil doa kayak semoga dapet ya, tapi sebenarnya itu iseng-iseng berhadiah gitu. Syukurnya berhadiahnya sangat life changing. Ngerubah hidup banget ya. Iya. Oh my god, nice. Aku juga sih, I think I have a exciting story too. Kayak aku tuh dari kota kecil ya, karena you're from Bali, right? Jadi kayak masih you got exposed to like many informations regarding that. Aku di kota kecil di Banyuwangi, kayak no one knows about it. Kayak aku orang pertama loh di sekolahku yang ikut. Sama aku juga. Kamu juga. So yeah, we're like the first time. Iya. Itu orang pertama, dan I try to look it up by myself, dan the journey was so long. Iya. Ya kan? Seleksinya panjang banget. Aku mau tahu nih the process of it. Kan pasti beda banget ya yang dulu sama sekarang. But I wanna know your story first, your journey waktu itu gimana? Jadi kita kan daftar kalau nggak salah waktu itu kelas 10 semester 2. Jadi kita udah mulai seleksi. Seleksinya pun kan bertahap. Ada yang dari seleksi chapter atau provinsi, terus ada juga seleksi nasional, kemudian seleksi internasional. Banyak banget sampai berkas kesehatan, vaksinasi, oh my god, visa. Iya, jadi emang tahapnya itu kita beneran setahun ya, dari SMA kelas 10 semester 2 sampai SMA kelas 11 semester 2. Yap. Maybe do you want to break down? Ya. What's the selection of it? Jadi 3 seleksi pertama itu di chapter atau provinsi. Jadi teman-teman harus cek nih ya. Teman-teman di rumah kayak kamu rumahnya di mana nih? Misalnya di Denpasar. Oh berarti chapter Bali. Di soalnya ini namanya di Bidara Budaya. They have like a lot of chapters in Indonesia. So you make sure you choose the perfect chapter for you.
Iya, kita kan ada 3 seleksi gitu ya. Seleksi chapter dulu yang pertama. Chapter dulu, ya. Seleksi tahap pertama itu kita pengetahuan umum. Iya. Sama ya essay gitu-gitu deh. Do you learn kayak baca RPUL gitu nggak? Enggak. I learned. I studied so much. Kayak baca RPUL kayak I try as much as I can to memorize it. Yeah, I should have done that. Tapi aku nggak kayak gitu. Terima kasih Tuhan aku tetap lolos gitu kan ya. Terus seleksi tahap kedua kita interview pakai bahasa Inggris ya, sama interview kepribadian. Itu juga menarik sih karena di situ bahasa Inggrisnya kan benar-benar dites sama kakak pengacaranya, wawancaranya langsung, pengacara fine. Sama kakak pewawancaranya sendiri, jadi kayak sebenarnya gugup juga karena bahasa Inggrisnya bagus nggak ya, gimana ya, ngerti nggak ya nanti gitu. Terus tahap ketiga kita tes dinamika kelompok. Itu menurut aku yang paling seru karena ketemu sama teman-teman baru dan harus kayak kerja sama gitu kan untuk menyelesaikan masalah. Kamu experience ini nggak, nervous breakdown nggak? I was experiencing that ketika wawancara kepribadian. I was almost crying because I was just too nervous. Aku kayaknya anaknya santuy ya, jadi kayak kesana ya sama teman kayak different chapter, different story. Mungkin kalau chapter Denpasar mungkin emang vibe-nya lebih santai. Jadi kayak kakak-kakaknya juga asik, juga baik. Jadi kita kayak kak gitu. Ikut. Cute. And then after the chapters selections, kita seleksi berkas. Seleksi berkas tahap nasional. Kalau berkasnya lolos, baru kita seleksi nasional secara langsung di Jakarta. Di Jakarta kan di TMI ya. I remember that. Desa Wisata Deswis. Dan disclaimer, semua tiket PP dari provinsi sendiri sampai Jakarta itu dibayar sama Binantar Budaya. Bener banget. Jadi nggak usah terlalu khawatir soal biaya. Betul. Abis itu seleksi nasional kayak the same thing with chapter ya, tapi diulang lagi di jangka waktu kayak 3 hari. 3 hari. So that's pretty much about it. Abis itu seleksi internasional, kesehatan, vaksinasi, baru it's a long journey. Tapi nih aku pengen tanya juga, dari sistem yang awalnya dari chapter sampai nasional, anti internasional, yang paling challenging buat kamu sendiri tuh yang mana sih, yang mungkin teman-teman di rumah harus prepare lebih nih? Kayaknya sih dari awal ya. Soalnya kayak mereka tuh nyarinya tuh orang yang kalau bisa bahasa Inggrisnya the full package. Jadi pengetahuan umumnya juga harus bagus, bahasa Inggrisnya ya bisa dibilang lancar, bisa dapat diimprove. Tapi gak yang juga yang nggak bagus lancar juga is okay. Terus mempunyai jiwa kepemimpinan, leadership, itu komunikasi yang baik. Dan menurut aku tuh sebenarnya kalau aku lihat ya dari award-award yang ada so far nih di KLIS, mereka tuh gak milih yang the smartest in the room. No, sama sekali enggak. Jadi dipilih anak yang emang aktif dan also kira-kira anaknya ini bisa adaptasi nih. Adaptasi, they can communicate well, bisa socialize well. I think they pick those kind of children, those kind of kids. Orang yang misalnya di kelompok kerjasama bisa nggak gitu, atau nggak ada situasi yang membutuhkan kayak kamu bilang harus beradaptasi. Kira-kira bisa nggak ya anak ini beradaptasi, kan ada tes psikologis juga segala macam. Benar-benar. Jadi it's not like you have to be like really smart. Harus pinter. Banyak banget yang tanya ke aku kayak Kak, minimal TOEFL-nya berapa? Nah, gimana tuh? Nggak ada TOEFL karena mungkin kita masih SMA ya. Jadi nggak ada TOEFL-TOEFLan. Tapi kalau misalnya ini kan podcastnya keluarnya bulan Juli ya. Agustus. Like the second week of August. Oh my god. Ini kan podcastnya keluar di bulan Agustus. Biasanya seleksinya dimulai dari semester 2. Jadi ada 6-7 bulan lagi lah gitu. Jadi kalau bisa dari sekarang udah belajar bahasa Inggris. Buka website Binantar Budaya ya. binantarbudaya.org atau enggak afsindonesia.org. Bener banget. Nah, jadi program yang kita jalani nih, karena this podcast berkhusus nih untuk anak-anak yang SMA yang mau scholarship. Nggak cuma di Amerika ya, kalau KLIS tadi ke Amerika, ada juga ke Eropa, Amerika Latin, ke Asia, itu bagi under program AFS. Cuma itu bayar sendiri, partial, jadi nggak yang full. Tapi kalau kita full gitu ya. Kalau IAS kan full
Ya full, tapi ada mungkin biaya paspor itu kita harus sendiri, vaksinasi sendiri. Tapi sisanya yang lain tuh full, dari pesawat, akomodasi, kita sampai dapat monthly stipend. Iya, itu kayak stipend, kayak uang bulanan. Dapat uang bulanan kayak ya lumayan lah ya buat jajan di Forever 21. Oh, kalau ada yang mau nanya ini dibiayain oleh siapa, itu dari Department of State. Atau Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Jadi intinya lah uang pajak orang Amerika. Bukan uang pajak orang Indonesia. Iya. Nah, teman-teman kalau pengen penasaran juga, sebenarnya KLS has such a good purpose ya. Iya. Jadi gimana tuh purpose-nya FS? Yes, I mean KLS nih buat teman-teman kita. Kita kan orang Indonesia nih. Ternyata KLS tuh nggak cuma buat orang Indonesia aja loh. Tapi kita ketemu awardee juga dari Philippines, dari Thailand, Malaysia. Nah, do you wanna share more tentang this program? Iya. Jadi YES itu basically dari kejadian 9/11 September 11 tahun 2001, itu kan Amerika sempat terguncang. The B word. I'm sorry, every time I think of terguncang is terguncang NK. Sorry, itu inside joke. Jadi sempat ada kejadian yang tidak mengenakan lah, yang mengguncangkan kayak seluruh dunia. Dan essence dari program YES ini adalah untuk membangun jembatan of understanding, pengertian bahwa sebenarnya tuh Islam itu bukan sesuatu yang jahat atau sesuatu yang buruk, tidak konsisten tentang terorisme, bombing gitu-gitu. Iya, jadi berdasarkan program itu mereka ingin mengajarkan anak-anak yang dari negara mayoritas muslim to the US. Untuk ke Amerika untuk bantu, basically itu kayak soft diplomasi ya. Kita mengajarkan bahwa enggak loh, kayak gitu. Enggak semuanya kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak karena tingginya Islamofobia, Islamophobic ketika setelah 9/11, nah this program comes into place gitu. Jadi this program didatengin anak-anak langsung dari negara-negara yang mayoritas muslim bahwa no, we're not like that, we're actually very nice, very kind, you know. Right. So we build bridge of understanding. That's what we call it. Karena udah ada stigma sebelumnya, jadi kita bantu untuk menghapus itu, membantu menghapus itulah kalau bisa. Gitu. Jadi kita juga dipanggilnya apa ya waktu itu ya? Like peace ambassador kinda, kayak peace ambassador, terus duta perdamaian cilik gitu, versi SMA. I mean that works very well though. Waktu pas selama program pun aku juga kayak aku ada kelas history, sejarah Amerika itu wajib harus diambil. US history or US government? US history atau US government? Aku ngambilnya US history. I took US government. US government. Okay. Terus guru aku itu sangat open. He's very open. Dia terbuka. Kita ada kelas debat di mana kita bisa menyuarakan our own opinion. Dan ternyata di akhir tahun itu kan kita udah mau pulang, itu kan setelah 10 bulan di Amerika kita pulang. Seminggu sebelum prom atau graduation, mereka bilang kayak, makasih ya Putri, kayak kita nggak pernah tahu kalau ternyata tuh ada dunia lain di luar US. Di luar Amerika gitu. Aku merasa oke. Disitulah aku baru ngeklik, oh iya ya kan tujuan YES itu ya ini gitu. Bener. Mulai dari percakapan biasa aja dari yang seumuran kita dari satu anak SMA ke anak SMA lainnya gitu. Nah, you mentioned about your school. Dan kamu ditempatin di mana waktu itu? Connecticut. Di Connecticut. Nah, itu East Coast baby. I'm a Midwest baby. So I'm from Wisconsin and stuff. Nah, aku mau tahu dong, sekolahnya pasti beda banget ya. Nah, I mean sebelum kita go there deh. Kita tuh berarti kita sekolahnya SMA-nya 4 tahun, guys. 4 tahun. Jadi kayak we like nggak sacrifice juga sih sebenarnya ya. We took another year for like this exchange. Tapi kalau kata anak-anak Winabut tuh, exchange years like ketapel. Ya kita ditarik mundur. Anak mana ya, ketapel juga kan bilangnya ya, ditarik lebih dimundur nih. Tapi ketika dilepas kita bisa maju lebih cepat daripada tempat-tempat yang lain. Nah, that's the philosophy. Nah, I can agree. Metaforanya sih gitu.
the philosophy. Yes. Jadi kayak gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa setahun kita tuh teman-teman kita udah graduate, we need to continue our senior year. Tapi itu kayak ya udah nggak apa, we get more experiences. Now I wanna know more about that. Yeah. Ketika kamu di Connecticut kayak what kind of school, kayak perbedaan paling besar buat kamu sekolah di Indonesia dan di Amerika apa, dan how you handle that. Menurut aku perbedaan paling besar adalah pelajarannya dikit. Lebih dikit. Kita waktu itu 13 mata pelajaran, 14 mata pelajaran di Indonesia. Di US kayak cuman 8. 7, 8 ya. Jadi aku benar-benar ada beberapa yang masih wajib, contohnya matematika, bahasa Inggris, US history, government or US history. Itu aja ya. Sisanya itu milih, terserah mau apa aja. Dan aku orangnya suka biologi, jadi aku ambilnya anatomy and physiology. Terus I also took early childhood education sama and then terus apa lagi ya, sama bahasa Perancis, karena kenapa tidak gitu kan, mumpung ada kurikulum di sekolah juga. Itu sih perbedaan paling besarnya. Sama satu lagi, mereka itu di dalam kelas itu salah satu murid dengan gurunya itu kayak teman. Jadi kita kayak US history class aku, mereka yang bilang tadi, misalnya ada topik A gitu, gurunya bakal nanya balik ke kita, menurut kalian itu apa? Dan kita sebagai murid kayak kita raise hand, kita angkat tangan, kak lagi, Pak menurut saya kayak gini gitu. Jadi environment-nya itu sangat-sangat terbuka, sangat-sangat welcoming. Itu sih. I kinda agree. Dan it's kinda easier juga sih. Menurut aku sekolah di Amerika tuh kan lebih mudah. Kenapa ya? Karena emang sesuai apa yang kita mau. Emang ada yang wajib sih kayak matematika, dan itu pun kayak I think so much easier. Mungkin karena aku ngambilnya algebra 2 sih, bukan yang kayak AP math or something. But it's still kayak wow, kayak mereka tuh convenient kayak dengan cara kita tuh. Kalau di Indonesia kan gurunya tuh ngejelasin di papan tulis A to Z di papan tulis gede, dan kita nulis sendiri di bawah. Nah di Amerika tuh kayak gitu, kayak mereka udah kasih handshake kayak kita tinggal nulis, kayak udah lengkap, kayak wow, so nice. Kalau di Indonesia istilahnya passive learning ya. Kalau di Amerika lebih aktif. Benar. Dan benar sih kayak gitu. Menurut aku that's the huge difference yang mungkin Indonesian education should implement itu, guru-guru di Indonesia kayak banyakin discussion with your students, dan kayak membuka teman-teman untuk belajar berani untuk ngomong dan juga critical thinking. And also one more thing, di Indonesia itu kalau kita jam kos kita suka bisa jajan, ya kan, karena the canteen is open all day. Di Amerika kayak gitu, nggak bisa. Jam istirahat doang, kalau nggak jam istirahat tutup. That's weird. Ada jam-jam tertentu aja yang bisa makan. Jam tertentu bisa makan, jadi nggak all the time. Kita kalau di Indonesia kosong dikit, guru tel dikit, jajan. Nah itu nggak bisa kayak gitu. I lost like 10 kilograms when I was in the US, like for real. Karena nggak nyemil, nggak jajan, and also I like eat rice for like once a week. So my family was like very healthy. Host family juga. Nah itu banyak banget. We're gonna talk about it. Nah teman-teman, kita di US itu tinggalnya bersama host family. What is host family? What is host family? That's a good question. Ya kadang ada yang tau kayak wow, your family abroad or something. Banyak yang nggak tahu juga. Gitu. Jadi di Amerika sendiri itu mereka udah ada screening dari pihak IS-nya untuk mencari keluarga yang tepat, yang untuk menampung. Quote to quote menampung, nge-host kita selama di sana. Benar. Jadi keluarga-keluarganya udah ada seleksinya sendiri gitulah dari local American families. Benar. Dan kadang ini juga selalu diberitahu oleh kakak-kakak Binabut sebagai disclaimer, belum tentu keluarga di sana itu keluarga tradisional yang isinya ayah, ibu, dan anak gitu. Kadang-kadang mungkin cuma ayah atau mungkin ayah saja atau ibu saja. That's the huge difference tuh. Dan aku bisa dibilang beruntung karena host family aku baik banget sampai sekarang juga masih komunikasi. Me too. Kamu juga? Thank God. Through email, but yeah still. Kayak how is the experience tinggal sama keluarga baru yang benar-benar kayak we never met them before, paling through emails aja kan, kayak say hi, this is my family, gini kayak how is that for you, the journey, the experience. Pengen dengar cerita dari Putri. With my host family. Your host family di Connecticut. Aku kan Connecticut-nya bisa dibilang di area yang lumayan excluded, jadi di kota yang kecil banget. Jarak antar satu rumah ke rumah lain tuh jauh banget, jadi kayak mungkin kalau jalan ya 5-6 menit gitu. Jadi nggak rumah kayak suburban kayak kamu yang rumahnya deket-deketan gitu, nggak kan. Jadi host family aku itu farmer.
atau dulu farmer. Jadi kita punya banyak banget binatang. I have a horse. Aku punya kuda. Host family aku punya kuda. Anjing, kucing, kelinci, lamb, kambing, domba, sapi. Oh my gosh. Seru. So you have like a big backyard. Iya, backyard tuh gede banget. Jadi salah satu waktu aku spend time sama host family aku adalah dengan ngurusin binatang itu sih. Okay. What's your favorite? My favorite? Your horse? My cat. Your cat. Yeah. Okay. Or their cat. Our cat. Yeah. Okay. And then? Yeah. So itu perjalanannya. Then do you have like host siblings? Oh ya, aku ada host siblings 3. 2 lebih tua daripada aku, 1 tahun, satunya lagi 1 tahun lebih muda daripada aku. Itu benar kayak udah apa ya? Chill aja, mereka kayak oh hi, kayak misalnya kayak oh hi. Terus makin kesini emang bener kerasa kayak teman kayak kakak sendiri, kayak aku misalnya nggak tahu apa, ya aku nanya mereka, can you help me do this, atau can you show me misalnya pakai kompor kayak gimana di sana, right, it's so different. I asked them a lot of questions tuh, kayak mesin cuci aja beda banget. Laundry-nya gimana so different. Gitu. Ya, nah itu sih kan kamu tinggal bersama keluarga yang baru, sekolah yang baru. Bagaimana cara Putri untuk beradaptasi nih? Pasti ada rasa-rasa homesick, you know, kayak oh my god, so different. Make friends di Indonesia is so much easier, in my opinion, daripada di Amerika, dan you know itu is a challenge to to adapt to those situation. Nah, bagaimana cara kamu beradaptasi dan tetap kayak do your best in school, do your best in your host family? How do you do that? Mungkin saat itu lebih kayak fight or flight. Ada insting namanya fight or flight. Jadi kayak mau nggak mau, ya kita harus lakuin gitu. Jadi mulai dari situ aku belajar ngelihat sekitar, environment aku kayak gimana. Aku berusaha untuk nyerap secepat mungkin dan seakurat mungkin. Misalnya apa ya? Jadi kayak misalnya ask a lot of questions tuh. Jangan takut bertanya. Karena kalau misalnya nggak nanya, nanti malah salah. Jadi mendingan kita langsung nanya, I don't understand about this, boleh dibantu. Dan mereka pun mengerti sama keadaan kita, kayak oh dia emang anak baru di sini, jadi kayak ya kita bantu. I didn't even know how to open a locker. Kayak locker aja gue nggak bisa bukanya gimana, kayak kanan kiri bingung ya. Nah itu kayak menurut aku sih untuk cara adaptasi, ask a lot of questions. Don't call your mom too much. Jangan mom orang tua di Indonesia. Orang tua di Indonesia. Jadi kayak itu kayak makin gak hilang homesick ya menurut aku ya. Jadi kayak sebisa mungkin tuh sedikit-sedikit, nanti kalau udah you feel like oh yeah, I think I'm kayak udah adjust nih di sini. I'm okay, nah start calling your parents more frequently. Di awal-awal tuh caranya kayak gitu sih, jangan sering-sering. Jadi biar gak kebawa hawa Indonesianya gitu. Jadi kayak bakal adjust faster. Itu sih menurut aku. Kalau sama satu lagi, kalau aku everything there is so uncomfortable, kayak di luar zona nyaman. Jadi mau nggak mau ya kita harus berusaha nge-push diri kita sendiri untuk keluar dari zona nyaman itu. Jadi walaupun kayak aku dulu orangnya termasuk yang lumayan pemalu, jadi kalau nanya agak sungkan. Tapi di saat itu aku tahu kalau nggak nanya, ya aku nggak bakal gimana gitu kan. Jadi mau nggak mau ya beranikan diri, nanya kayak. Dan yep. I used to speak I think myself kayak English gue bagus deh. Tapi ketika di Amerika everyone speaks so fast. Itu sih juga salah satu culture shock buat aku. Kayak waktu sekolah itu oh my god, kayak what gitu, kadang kayak cepat banget gitu ngomongnya. I think I was good at English, but ternyata sampai sana I need to learn more gitu kan. Nah, do you experience the same thing tuh, kayak what's your biggest culture shock juga? Nah, culture shock juga buat aku tadi tuh, di sekolah ternyata mereka speak English so fast, and ketika di rumah we don't eat rice tergantung host family sih, karena my family is so healthy. Dan pertama kali aku datang ke Amerika nih, jet lag kan, kita ada hours and hours, 24 berapa jam sih kita? 12 jam plus 8 jam gak sih? Ke kota aku lagi tuh naik pesawat lagi kan. Pesawatnya 30 jam, 24-30 jam. Iya, 24-30 jam. Tapi time difference-nya 12 jam. Lebih lambat daripada di sini. Exactly. Nah, udah jet lag, terus ditanyain kayak, Asya, what did you usually eat di Indonesia gitu kan? We eat rice. And then they just give me plain rice. Cuma nasi doang. With salt and pepper and butter. Kayak that's it. Tapi juga mau sungkan juga kan, mau baru datang kan masih ada rasa sungkan ya, kayak
ini gue udah jet lag makan nasi doang, gue bingung kayak ini nggak ada apa gitu kan. Ya you said you eat rice, yeah we eat rice usually like this gitu kan. Itu sih biggest apa namanya, that's why I lose like 10 kilograms, like 5 pounds. Jadi mau nggak mau kayak oke, so aku terus akhirnya aku jelasin deh ke akhirnya kayak yes ya, we eat rice with everything, I mean even with noodles, not like just rice only but with other stuff too, dengan lauk pauk yang ada gitu kan. I'm like if kalau cuma nasi doang ya maybe fried rice gitu kan. Nah, that's my culture shock. How about you? Apa ya culture shock aku? Mungkin karena aku sering nonton TV, aku sering nonton film, jadi aku udah kayak very immersed on the Hollywood American part. Jadi kayak the school was okay too, like gak ada rasa-rasa like this ternyata kayak gini gitu. Nggak ada this moments. Nggak, kayaknya aku terlalu sibuk beranikan diri untuk nanya deh. Soalnya aku benar-benar kayak pemalu banget orangnya. Jadi kayak ya lebih fokus kayak okay, I can do this, kayak nyemangatin diri sendiri kayak pasti bisa gitu. Jadi culture shock kayak I don't know, nggak ada yang much of it. I don't know, atau aku mungkin nggak inget karena udah lama banget kan. But I agree. So we have those setiap orang tuh pasti perjalanannya beda-beda. Nah that's my case kayak gitu. And also with the food and everything you're okay, kayak they are very meticulous about their food ya, orang US kayak banyak yang punya peanut allergy. And also but you were fine with it. Ketika itu di sana. Aku ternyata sampai Amerika ternyata aku lactose intolerant. Aku tidak bisa mencerna laktosa. Aku juga sih. Aku baru tahu kalau aku lactose intolerant ketika aku di US karena I get breakouts and everything. Sama-sama. Yeah. And also about the school, you mentioned that you take namanya pelajaran-pelajaran tadi, tapi ikut gak ekskul misalnya, atau joining competitions, berprestasi di Amerika tuh bagaimana buat kamu waktu itu? Aku di sekolah nggak terlalu aktif sih, karena klub-klub di sekolah juga nggak terlalu aktif juga, bisa dibilang gitu. Ada track itu apa ya, lari. Kayak sprint. Ya, kayak mungkin tidak terima kasih. Jadi benar-benar kalau bisa dibilang kayak apa sih pengalaman aku di Amerika selama 10 bulan itu, benar-benar sama host family. Ya, aku deket banget sama host family aku, dan di rumah itu banyak banget ada kegiatan. Jadi seru gitu. Kan banyak ada binatang yang perlu dirawat. Tapi salah satu perbedaan juga sih di Indonesia sama di Amerika adalah they take their sport very seriously. Super Bowl kayak dia serius banget, kayak kayak teman-teman kita yang pintar futsal di Indonesia ya udah pintar futsal doang kayak gitu kan, kayak the government will not provide like any scholarship unfortunately. Tapi kalau di Amerika when you're really good, ketika pintar banget berolahraga tuh banyak banget scholarship yang akan datang, you will be like the star of the school. That's the huge difference I think juga sih perbedaan sekolah Indonesia sama di US. Nah itu tadi kita ngomongin sekolah ya. I wanna touch more on your college life. Jadi Putri juga kuliah di Kanada selama berapa 2 tahun ya, 2 tahunan. Kayak bagaimana sih kuliah di Kanada? Kalau buat teman-teman yang pengen kuliah juga kayak Putri di luar negeri, kan Putri startingnya dari Indonesia dulu nih, baru berangkat ke Kanada after you get letter of acceptance ya. Nah, apa dokumen-dokumen yang harus Putri persiapkan? Kira-kira apa yang teman-teman itu get more focus in it, kayak jadi gue nggak boleh ketinggalan ini, jangan sampai missing out on these documents. Nah, how do you prepare all of that? Waktu itu karena ijazah belum terbit, jadi kesalahan aku waktu itu adalah karena ijazah belum terbit, jadi kita harus kayak punya surat pengganti ijazah, dan itu aku sempat telat nge-submit, jadi sempat ada bermasalah gitu deh mengenai acceptance dari sekolahnya. Jadi kalau bisa, kalau ijazahnya belum keluar, datang ke sekolah, santet gurunya, minta surat itu sama legalisasi minta legalisir semua dokumen-dokumen penting, rapot dari kelas 10 sampai kelas 12. Terus apa lagi ya? Pengganti jasa tadi. Iya, pengganti jasa itu juga penting. Kemudian kalau misalnya daftar sendiri, itu kamu harus ke semacam penerjemah yang bersertifikat
untuk translate paspor kamu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Raport maksudnya? Raport, raport dan segala-segalanya. Ke bahasa Indonesia ditranslate. Ke bahasa Inggris itu penting banget karena kadang-kadang mereka nggak terima kalau bukan dalam bahasa yang mereka inginkan. Kalau misalnya di Kanada mereka pakai bahasa Inggris, jadi harus semua dokumen pakai bahasa Inggris gitu. Oke, terus ketika setelah ditranslate itu dilegalisir lagi nggak ke sekolah? Oh yes, abis itu kalau bisa dilegalisir lagi. So that's the documents, so the visa, the housing and everything. Buat teman-teman yang emang mau apply college di luar negeri by themselves kayak yang kamu lakukan nih, I know such a ribet banget lah pokoknya. Kan pasti banyak banget yang dipersiapkan kan. Itu cerita kamu gimana tuh? First thing first, it was an adventure karena aku juga pertama dalam keluarga aku yang untuk kuliah di luar negeri, jadi nggak ada yang tahu gitu loh tahapnya itu kayak gimana. Jadi dari kayak kamu bilang dari housing, dari kos-kosan sampai dari bandara ke rumah di Kanada tuh gimana itu udah harus dipikirin gitu loh. Jadi aku kayak jadi kalau misalnya kamu buka situs sekolah kamu, kampus kamu, biasanya ada tentang housing yang di provide dari kampus. Itu cek aja di situ. Biasanya yang udah di website di sekolah itu udah credible. Jadi udah terpercaya dan bekerja sama dengan sekolah, jadi harusnya aman. Urus semuanya dari situ aja. Kalau misalnya masih takut, coba tanya sama International Center. Jadi tiap kampus ada International Centernya sendiri. Bilang aja, Miss or Mister, can you help me doing this? Again, it was such a hard time for me karena aku orangnya ya itu dia kayak pemalu. Jadi kayak okay, I can do this, aku harus nanya gitu mau nggak mau. Bener. Dan I think jangan that's the thing about like Western countries ya, mereka they respond so fast to your emails. Jadi menurut aku kayak emang apapun kalau emang bingung itu mereka they provide everything in their website and ask them directly through their email. That's the difference here. Kalau kita di sini ngirim gak dibalas-balas, kudu di WA. Kalau di sini gitu kan. Culture shock aku balik dari sana ke sini adalah semuanya harus di WA, bisa di sana emailan. Because I love emails, it's just so convenient and people used to respond so fast. Lebih profesional juga menurut aku, kayak nomor telepon itu hal yang pribadi. Yeah, I used to like hesitant, but you know what, I need to berbaur juga kan di sini adanya WA, gue email sendiri gak dibalas ntar. Jadi kayak ya udah emails. Dan berarti Putri menurut aku berarti dari yang aku ambil sih teman-teman harus pay attention di website ya. Website they provide everything. Contact their international center, send them emails, ask them everything, you know, make sure that your documents are okay. Rata-rata semua websitenya user friendly karena UI UX-nya bagus. Jadinya email biasanya 2-3 hari lah, 2-3 hari kerja, Sabtu Minggu nggak kehitung ya. Jadi kayak lumayan gampang lah ya. Again, user friendly websitenya, jadi harusnya you're gonna be fine, you're gonna be okay. Kalau nggak tahu apa, just ask around. Yes, ask around. Nah, buat teman-teman Putri sendiri self funded ya ketika kuliah. But you know there's some, I mean it's okay. I mean it's not a sin. I mean it's such a big journey. And you're such a brave women to do that all by yourself. But ternyata scholarship juga ada ya buat teman-teman yang emang butuh gitu. Di kampus aku waktu itu scholarship ada, tapi cuma 1-2 orang aja per tahun. Kita acceptance-nya mulai dari fall semester atau musim gugur, jadi mulainya Agustus September. Itu per tahun cuma dapat orang 1-2 dari semua kampus gitu. Nah ini based on my own research itu that's every campus they provide like scholarship. Ada yang merit based, ada yang apa macam-macam lah. Yang penting sarannya adalah satu, Iqra, bacalah, baca. Tolong buka website-nya. Nah, itu buat di Kanada. Di US sendiri kalau kuliah itu juga banyak banget in every university. Nah, kalau di Korea tuh ada namanya KGSP, Korean Government Scholarship Program. Itu buat S1 juga ada setahu aku ya. S1 juga di Jepang ada namanya Membugakusho or something. Max. Dan banyak teman-teman banyak banget buat yang bachelor degree. If you wanna get a scholarship, there are so many opportunities for you. Apalagi master degree, more and more. I was about to say, in my opinion, I think master, S2 dan S3 kesempatannya lebih banyak. Kalau S1 kamu harus benar-benar fokus dan research yang banyak. Karena kan gak semua high school provide informasi like that. Jadi kayak emang susah, dan apalagi kayak Putri tadi extra effort banget di translate itu, dan gak semua itu pribadi kan. Our high school will not translate it for us. Nah kalau di university di Indonesia banyak yang provide itu. Oh, you wanna continue your master? Okay, what else can we help you gitu. Nah itu sih makanya scholarship in master is
lebih banyak lagi opportunity, ada LPDP, ada Erasmus, ada lagi Fulbright untuk Amerika, chevening untuk Inggris, banyak banget. Yellow Tulip, Orange Tulip di Belanda banyak banget, so there's so many options open for you. Sama satu lagi, kalau mau kuliah di luar negeri, kalau bisa udah mulai ngurus berkas dari bulan November semester 1, karena rata-rata apa ya, kalau untuk beasiswa segala macam mereka udah mulai seleksi dari akhir semester 1 awal semester 2. Jadi udah mulai sadar, jangan baru semester 2 akhir baru mau kuliah di luar negeri nih gitu. Telat say. Daftarnya tahun depan nggak apa-apa. Tapi untuk tahun itu mungkin nggak, di rumah dulu gitu. Menurut aku juga itu sih, the thing about applying buat scholarship luar negeri adalah preparation. Harus very very well prepared. Dari dokumen-dokumen tuh itu gak gampang, itu sehari 2 hari. Apalagi birokrasi yang ribet itu ya, harus ngurusin Inggris itu, you know, lebih baik selesai lebih awal. Dan juga ini sih Putri, about applying for scholarship ke luar negeri tuh essay itu penting banget kan? Iya, essay. Mereka di Indonesia kan kita nggak pakai essay, daftar S1 ya. Nah, essay something that you guys need to pelajarin cara dan juga nulisnya, latihan juga sih, exercise writing, asking, proofread juga. Kalau bisa banyakin punya temen yang seambis. Kalau bahasa zaman sekarang it's ambis kan, like ambitious. Yes. So find your friend, find your clique, I guess. So that can support you, that will support you in the same boat. Putri, do you have like any tips for like essay or something in your opinion? Kayak what kind of like a good essay so they can like get accepted? Jangan pakai sistem SKS, please. Essay itu, kalau essay yang bagus biasanya ditulisnya itu dari lama banget. Kayak nulis skripsi, basically. Nggak bisa, mungkin I don't know. Mungkin beberapa orang bisa gitu ya, tapi aku nggak bisa. Dan aku tipe orang yang kalau essay itu aku baca lagi, dan topiknya itu nggak cuma satu aja. I make several topics, dan aku pilih misalnya aku paling suka atau paling ngerasa nyaman sama yang ini, then I will choose that one. Baru dikirim ke teman-teman. Gitu. The same thing for me. I think essay juga such a long process. Dan apa ya, di situ bagaimana kalian bisa memberitahu siapa kalian without flexing. That's like what I did with my essay, kayak you know, show who you are, tapi gak yang flexing too much, dan juga ngasih tahu bahwa you will do like a right contribution after this, and like the actions that you will do. Kadang small thing matters tuh di essay. Sama satu lagi, aku baru baca, kalau bisa kamu buka jurusan yang kamu mau, terus kamu lihat nama-nama profesornya siapa aja. Abis itu kamu buka di internet, kamu cari profesornya, si profesor ini nulis jurnal atau artikel apa aja. You read through that article and you put that in your essay. Yes. Jadi waktu misalnya pas si mungkin like the interviewernya baca, mereka bilang, oh bapak ini bilang kayak gini, could be, you know, kayak they understand reference tentang reference. Reference. I think reference is so important. Makanya sekarang teman-teman, kita dimudahkan banget dengan banyaknya social media seperti LinkedIn and everything, emails too. Dan aku pernah baca or like pernah nonton video bahwa kita bisa contact the professor directly, like through like emails or something, asking them. Itu KGSPA di Korea banyak banget ya gitu. Jadi dia email dulu profesornya, you know, I'm interested in learning misalnya nih industrial engineering in your university, do you recommend anything to do, something to do. They usually respond to that. Dan maybe not Canada. Not Canada, but di Korea they do that. Jadi sebenarnya kayak you contact your professor walaupun belum masuk ke program. Some countries, some university do that. Itu buat research teman-teman pribadi sih ya. Karena it depends. That's again. Now one more thing Putri, before we jump to the end, sambil kuliah kamu kerja nggak? Part time. I wanna know about that, karena almost every Indonesian di sana, di luar negeri yang aku tahu itu they work and they go to school too at the same time. How do you manage that? Aku bisa dibilang I'm very lucky, karena orang tua aku tuh tipe orang tua yang misalnya pendapatannya 100%. 98%-nya itu untuk aku dan adekku dan pendidikan. Jadi 2% itu buat orang tua. So dari awal orang tua juga udah bilang, kamu kuliah di Kanada, we can pay for your education, tapi untuk misalnya aku mau jajan apa, itu aku perlu uang tambahan dari kerja. Dan di Kanada boleh kerja maksimal waktu selama sekolah 20 jam per minggu.
itu nggak bakal cukup untuk ngebayarin tuition fee. Apa itu tuition fee? Iya, tuition fee. UKT lah ya. SPP ya? SPP ya, the same thing. It's not gonna be enough for SPP, tapi untuk sehari-hari mungkin bantu ngebayar rent, kalau misalnya electricity, water, makan gitu. Jadi that is my experience. Also you work for like your daily needs. Yes, yeah. Terus kalau misalnya di Canada, I can only speak for Canada because that's where I learn. Kalau misalnya selama belajar itu bisa 20 jam per minggu, tapi kalau misalnya lagi summer, lagi libur, itu bisa sampai 40 jam per minggu. Oke. Jadi istilahnya part time full time. Selama sekolah kamu cuma bisa part time, kalau begitu sekolahnya lagi libur, kamu bisa full time. Summer break bisa full time. Ya. Oke, but ada waktu ya buat part time dan sekolah tuh pasti ada, because mau nggak mau pasti they bisa. do that a lot di sana, di Amerika, di Kanada. Culture-nya seperti itu. Such a normal thing. And they pay you like UMR lah ya, meskipun UMR-nya itu UMR yang beneran UMR. Beneran UMR yang bener-bener can provide you for everything. So yeah, and such an amazing girl, you did that by yourself. What a brave young woman. We are so inspired by you. Thank you so much. Oh, thank you. Thank you so much. You know what? I learned so much. Buat teman-teman, kalau emang masih banyak pertanyaan regarding this, you can contact me, contact Putri. Where can people contact you? LinkedIn? No? Where? LinkedIn. I guess Instagram, sure. LinkedIn, I think is more professional. I would say LinkedIn is more professional. Email, I like to do email, not phone calls though. Not WhatsApp. No WhatsApp. Too personal. Yeah. You know, be friend first. Ntar ada di link description. Yeah, you can contact Putri or me through our LinkedIn. Dan itu sih, we wish you, teman-teman semua yang mau daftar kuliah atau misalnya mau program Kalias for you high schoolers, we wish you the best of luck. Yes, enjoy every process. Nikmatin aja. Kalau misalnya beruntung, kayak again, iseng-iseng berhadiah. Selama seleksi kalau bisa temennya banyakin ya. Benar. Do your best and let God do the rest. Yeah, exactly. So setiap ada opportunity, ambil. Maximize it. Ask a lot of questions. Don't hesitate to ask. So that's it sih dari aku, dari Putri juga tadi ya. Yeah. Kalau gagal coba terus. For me, I fail once too, and then I continue. So yeah, that's it. And Putri, for me, thank you so much for coming, and wish you the best of luck for your study, your upcoming journey, your dreams. I hope you will get everything that you want. So as you. Yeah. We're on this together, bestie. We're on this together. Yeah. So I think that's it, teman-teman semuanya. That's it tentang podcast tips and trick besok luar negeri, and we will meet you again with more various programs and episodes and topics. So tetap stay tune dan juga subscribe to our social media. Ada di Sahabat Ganjar, yaitu YouTube Sahabat Ganjar, Twitter Sahabat Ganjar, TikTok Sahabat Ganjar, dan Facebook Ganjar Fans. And also we have merchandise kita bisa diakses di marketplace Tokopedia dan Shopee dengan keyword Sahabat Ganjar. So you will find anything in our website. So then that's it everyone. And I'm Asya. Aku Putri. Terima kasih dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye. 3, 2, 1. Pause lain? Oh ya. Selain apa ya? Okay, just like